Mabes ke Baris Mabes Krim Polri, dalam, Mas. Ya, Mabes Polri. ya kedatangan ke Mabes Polri dalam rangka apa? Dalam rangka melaporkan oknum dan Satpol PP atau Kasatpol PP ya Kabupaten Bogor yang bernama Cecep Imam ya atas dugaan pelanggaran pasal 200 KUHP ya dan junto pasal 170 KUHP. Junto pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan pengerusakan secara bersama-sama, tentang pengerusakan dan penganiayaan secara bersama-sama. Pengeroyokan lah, karena ada barang yang dirusak, ada manusia yang dikeroyok, termasuk ini Bunda, beliau ini seorang pengacara, seorang istrinya jenderal juga dibanting oleh Satpol PP. Beliau ini seorang istri, ditarik tangannya, dibanting. Padahal saya udah bilang ini istrinya jenderal, seorang pengacara, masih dibanting. Suaminya jenderal bintang 2 polisi, masih dibanting dulu oleh beliau. Oleh pensiun, sudah meninggal. Tapi kan biar gimana Ibu Bayangkari, dan dia seorang pengacara, tidak layaklah seorang Satpol PP ya melakukan tindakan Freeman Air Mention terhadap istri seorang jenderal yang berprofesi sebagai pengacara, gitu loh. Dan saya juga pengacara. Saya pemilik lahan. Kenapa beliau ini ada di sini? Karena ini satu tim dengan saya di Lovo. Kami ada 8 pengacara kemarin di dalam gedung itu. Kenapa kami santai-santai aja tidak angkut barang pada saat kejadian 26 Agustus hari ini 2024? Karena kami anggap kami punya legalitas. Kami punya surat lengkap. Saya punya pengajuan sertifikat, NOP, NIB, gambar ukur dari BPN, surat pajak, sudah keluar semua. Lantas kenapa mereka melakukan tindakan penganiayaan, pengerusakan terhadap gedung saya? Padahal saya sudah somasi Kasatpol PP pada saat itu. Ya, karena dalam surat edaran itu salah satunya akan membongkar warung-warung liar di bahu jalan. Kan saya tidak di bahu jalan. Gedung saya ada 500 meter. Lahan saya 500 meter, gedung 250 meter, dan itu sudah ada izin. Sudah keluar NOP-nya. Lalu kenapa saya bikin sertifikat dan NOP? Karena ada usulan daripada Pemkab pada saat teguran pertama. Tolong Pak Firdaus diurus surat-suratnya, ya kan? Karena Bapak hanya mempunyai pelepasan hak dan surat tidak sengketa dari kelurahan. Silakan naikkan ke sertifikat, saya naikkan atas arahan dia. Lalu somasinya, lalu surat pemerintah, surat tegurannya, ya, surat peringatan dari Pemda itu dikirim lagi kepada saya yang berikutnya, bunyinya akan dibongkar. Loh, lucu. Anda yang nyuruh saya surat, saya setelah surat saya urus semua, udah muncul NOP dan NIB-nya, ya, kok dibongkar? Dengan bahasa yang sama, semua isi peringatannya sama semua. Dengan warung-warung, beberapa ratus warung yang tidak punya izin. Disamain semua, seakan-akan saya ini warung, padahal saya itu domisili. Ada domisili saya sah di situ. Ada surat tidak sengketa, ada pernyataan dari lurah Asep Makmur, Lurah Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Yang saya tidak terima di sini, saya sudah memperingati Kasatpol PP dan Minkum, jangan bongkar ini Bang, karena kita kan sedang gugat Abang. Kita sedang ajukan di PT UN, karena kita tidak sejalan. Karena Abang nih memperingati surat disamaratakan antara gedung saya dengan warung kaki 5 yang luasnya cuma 5 meter, 10 meter. Saya ada 500 meter. Gitu loh. Dan bangunan terbesar yang paling besar di puncak saya yang dibongkar dan punya izin. Sementara bangunan besar seperti saya di sekitarnya seperti Mel Rimba, ada hotel punya orang Tionghoa di bawah 5.000 meter nggak dibongkar. Asep Strawberry di lahan PTPN yang tidak berizin berdiri begitu aja Strawberry. Sementara warung-warung kaki 5 milik rakyat kecil ini dibongkar. Ini tidak ada kesamaan hak di sini. Ini pilih kasih. Dan yang lucu lagi, menurut info berita, katanya Asep Strawberry itu bayar 50 juta dendanya. Katanya gedung sebegitu besar 50 juta. Kalau seandainya Pemkab Bogor mau denda 50 juta, saya kasih 300 juta buat gedung saya. Bukan 50 juta. Kecil sekali 50 juta bagi saya. Saya kasih Pemkab 300 juta. Bila perlu 500 juta. Kalau memang itu kewajiban untuk negara, kan gitu. Saya taat loh.
gitu loh. Kalau memang itu untuk negara, 500 juta saya kasih, bukan 50 juta seperti Astro, aset Strawberry. Kecil sekali gedung yang tanpa izin, aset Strawberry. Bayar ke Pemda katanya uang ganti rugi apa? Uang apa sih namanya? Apa tuh? Bukan uang ganti rugi, uang denda. Karena ini tidak ada izin, lalu bayar pajak, bayar denda ke Pemda 50 juta. Lah lantas saya yang berizin, kenapa nggak dilakukan yang sama? Bayar dong saya mau bayar aset Strawberry 50 juta, saya bayar 500 juta. Lebih tinggi dari aset Strawberry. Kalau memang Pemda mau ngomong dengan saya, asal legal ya, jangan tipu-tipu. Karena selama ini kami beberapa kali sebagai pedagang puncak disomasi beberapa kali, diperingati beberapa kali, lalu dimintain duit ya oleh oknum, nyetor, hilang lagi. Dari tahun ke tahun, sejak tahun 79 tuh semua pedagang dimintain duit. Nggak tahu duitnya lari kemana, kita buktinya ada. Dari tahun 79, diminta retribusi apa segala, ada semua kwitansinya. Gitu loh. Nggak tahu larinya kemana tuh uang. Dan tanah itu dari tahun 79 diduduki oleh pedagang. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Pasal 8 Pasal 9, tanah itu tanah terlantar, udah digarap oleh pedagang. Ya, yang luasnya 50 meter, 10 meter, 5 meter, 20 meter. Ya udah kasih aja pedagangnya. Kalau memang perlu tertibkan, dibangunin yang bagus gitu loh. Sekarang dibangunin di rest area juga. Yang masuk bukan pedagang puncak asli kok, banyak orang susupan. Gitu loh. Tapi Bang, artinya malam ini bagaimana? Sudah, laporan saya sudah diterima oleh Mabes Polri. Pasal sangkaannya adalah pasal 200 KUHP tentang pengerusakan gedung, ya. Junto pasal 170 KUHP.